ternyata orang yang gue pilih nih orang yang tepat gitu. Ini orang yang gue butuhin. Itu nggak semua orang bisa dapat feel itu loh. Iya. Ih berarti chat itu boleh di reveal sekarang. Tapi lu masih mau tanding lagi pada? Kemarin dia udah gatel Pak, Beyond 7. Masa? Udah siap-siap nah. Mau face off. Mau lawan yang mana? Udah mau face off. Mau lawan yang mana? Tapi menurut lu Adi versus John akan jadi pertarungan influencer terkeras di dunia nggak? Iya. Ide podcast generasi ya. Ide podcast generasi ya. And please welcome Mr. and Mrs. Butler. Hello. It's Adel me. Hah? lain. Ini DE ya. Oh iya. Ya, bukan Adel. Nyambung aja. Keren. Selamat datang dari honeymoon. Tepuk tangan dulu dong. Ngapain aja kemarin honeymoon? Honeymoon kayak survival ya. Kita memecahkan misi-misi. Naik kereta dari sini ke mana. Tapi ada berantem nggak? Susah nggak? Sekali sih. Nyasar. Sekali ada. Sekali. Berantemnya gimana? Tahu berantem yang macam mana pun. Nggak berantem. Maksudnya kan hari itu lagi hujan, terus lagi pagi-pagi. Habis itu ya kita bukan berdebat sih, jatuhnya kayak apa ya? Kayaknya lebih bagus ini deh. Kayaknya lebih bagus kita naik ini deh. Kayaknya lebih bagus ini. Terus habis itu sampai malam terus Akhirnya siapa yang menang? nggak ada yang menang. Ay keren. Gak boleh ada yang menang. Nggak ada yang menang. Gak boleh ada yang menang. Habis itu malam kita bahas. Kamu tadi gini-gini, kamu tadi gini-gini. Ya udah minta maaf gitu. Yang minta maaf duluan siapa? Siapa duluan ya? Kayaknya nggak ada deh yang minta maaf. Gak ada yang minta maaf. Sama-sama minta maaf Cakap lah. udah. Iya. Jadi itu mau kemana? Mau OTW kemana emang? Lagi jalan-jalan tapi ada yang bilang ribet, ada yang bilang nggak usah, ada yang bilang perlu. Ribet dulu nanti jadi gampang. Kan kita gitu. tak ada plan itinerary. Itinerary-nya nggak ada. Naik apa juga kita nggak tahu. Betul. Iya. Tapi keren kalian semua udah survive 1 liburan di Jepang. Karena pas kemarin mereka mau honeymoon nanya-nanya gua mau kemana, terus mereka bilang yang nggak pakai visa cuma Jepang. Terus gue bilang kalau ke Jepang lu nggak ada itinerary pasti ada berantemnya. Tapi kalian udah survive itu udah bagus. Jadi traveling is a way tuh kalian tuh bisa mengenal pasangan kalian masing-masing. Betul sih itu. Tapi Benar. gue udah warning ke dia, kan kita nggak jadi ke Korea karena visa gue harus diurusnya di Indonesia tuh. Terus gue bilang ke dia, katanya kalau ke Jepang tuh ribet, bawa-bawa ini, bawa-bawa itu, terus banyak jalan, takutnya berantem. Gerek-gerek ini nggak koper? Terus gue ngomong sama dia, kata Selos kita chance untuk ributnya tuh gede kalau di Jepang. Jadi kita harus sabar-sabar. Ya udah. Ya bagus lah. Itu Sekali lebih doang. baik daripada nggak tahu kalau misalkan bakal berantem. Jadi siap-siap. Jadi lebih tahan moodnya. Tapi seru kan itu. Seru, Pak. Mengetes Parah. kekompakan banget. Betul. Siapa yang belanja paling banyak? Kita nahan-nahan ya kalau belanja ya. Sebab tak cukup. Ini tak cukup lagi. Lagi cek kurang. Soalnya kita 2 orang. Lagi cek tuh berapa ya? Pergi 2. Pulang? Pulang 5. Jadi kayak ya udah kan. Nahan ya. Nahan tuh. Pak, tapi kalau misalnya enggak nahan-nahan mah Itu pasti lagi iya, lebih banyak lagi. Apalagi kan lu udah ngomong itu udah saatnya buang-buang duit. Bener. Tapi ke kita Jepang, nahan sih. ke Jepang emang seru belanja. Jadi Betul, lu ke betul. Jepang kemana aja? Tokyo, Shibuya, Harajuku. Itu kan di Tokyo semua. Ya maksudnya Tokyo, Shibuya, Harajuku. Terus Osaka, Namba, gitu-gitu, Dotonbori apa segala macem. Kyoto. Habis itu Kyoto. Paling seru? Osaka. Kenapa? Osaka. Kenapa? Orang dia tak ramai sangat ya macam Tokyo. Iya. Dan Osaka kita naik-naik sepeda nggak jalan-jalan ya. Kalau Shibuya Baru tuh terlalu capek. Nah. Berarti gue doang yang suka jalan. Gue dari mana, stasiun mana gue jalan tuh dari Sevel ke Sevel, beli Yupi, beli burger, gue jalan sampai Shibuya balik lagi. Itu cari inspirasi. Sumpah capek banget Pak, jalan Pak. Gacau. Capek. Lu digoda-godain itu nggak? Apaan? Apa yang ngomongnya ya? Iya, bukan Geisha. Geisha mah kalau udah lu masuk ruangan. Geisha di Kok Kemang. gue tahu? Hah?
Tapi kan mereka di sana suka ada yang itu, maid cafe gitu. Digodain kali. Enggak sih. Enggak ada sih. Udah lihat udah ada gandengan ya. Betul. Gila, ditarik straight sama Rani. Jepun kak. Kamu pernah lawan Jepun nggak? Tak pernah. Tak pernah. Malaysia aja ya? Malaysia Indonesia. Oh, Malaysia Indonesia. Bekasi? Ya, Malaysia Indonesia Bekasi. Gimana tinggal di Bekasi berapa hari? Baru 2 hari. Enak gak? Oke. Gak enak nih, gak enak nih. Soalnya ekspektasi dia terhadap Bekasi itu rendah banget. Dia tuh Tapi kan ngerasa sebelumnya Bekasi pernah juga. karena banyak orang Indonesia yang nge-branding Bekasi tuh jauh. Masa nyampe panas. ke Kuala Lumpur? Nyampe. Itu Terus, iya, ceng-cengannya. kenapa sih orang ngomong Bekasi itu planet lain? Ya gue mau harus jelasin. Jadi dia ekspektasi terhadap Bekasi. Padahal bintang-bintang dari Bekasi tuh banyak banget loh. I told you. Betul. Banyak orang memilih tinggal di Bekasi, bener nggak? Nggak milih sih. Mas Brojol di mana? Bekasi. Lu emang ini milih tinggal di Bekasi? Enggak. Nggak sengaja kan? Iya, nggak Pas sengaja. Brojol tiba-tiba udah ditambung Bekasi, lu kan? iya. Kamu milih emang tinggal di Kuala Lumpur? Tak. Nggak, tiba-tiba aja kan. Tapi kalau Jaden? Apanya? Kalau Jaden? Pilih. Dia suka kayak gini. Kenapa sih? Jadi kita dari Beyond 4 udah berapa lama ya? Beyond 4 2024. Lu Sekarang ngecek 12 ya? ya sekarang 2026 Juni. Berarti 1 tahun setengah. Iya. 1 tahun setengah. Ih, berarti chat itu boleh di-reveal sekarang. Men, Chat yang mana nih? Jadi epic nih. Chat yang mana sih? Semangat. Kok lu tahu? Lah, lu kirim ke gua. Oh iya. Ini lu yang bacain apa gue yang bacain? Lu lah yang bacain. Enggak. Nih, asik. Tiba-tiba nge-reply tuh lihat. Minum manis mulu nih Rania. Dulu. Dia lagi minum terus semangat. Ini ngomong apa sih emangnya? Karena Itu pasal oh live. baca masing-masing. Oh iya tuh. Jadi Rania lagi istirahat, lagi nge-live. Oh, terus? Lagi istirahat, lagi nge-live maksudnya? Itu lagi live untuk terus- 24 jam. terus Sebab istirahat. sale 12 kan? Sale 12 Iya, sale 12. Jadi rehat dulu. Itu lu yang ngechat pertama tuh semangat. Iya, tapi udah di fallback dulu. Lu follow duluan. Oh, gue follow duluan. Oh iya. Terus. Habis itu semangat. Chris lagi. Tak lah. Coba, Itu tapi namanya cringe PDKT. banget ya. Macam sih. Belum sampai cringe-nya. Oh. Ini levelnya. Levelnya ya. Makasih Jaden. Lo diedit. I think it was kayak ini nih. Ini emot apa ya namanya ya? Emot ketawa terpintal. Soalnya dia ngedit. Dia tadinya ada emot itunya, terus dihapus, diedit. Oh, berarti itu udah mulai ini jaga image. This one much more better I guess. Ingatkan kamu masih nggak lihat. Gua kan dengan alright then. Riz sih. Langsung bagi tahu kalau dia live jualan juga. Oh iya. Terus ditanya BTW aku juga mau jualan live TikTok nanti. Terus ditanya kamu udah ada TikTok bukannya di ban. Dia tahu ternyata. Oh gitu ya. Dia tahu. Itu memperpanjang conversation aja. Oh ya udah. Berarti Belum gua kurang- ada tapi aku berdagang dekat brand teman. Ih gila. Hobi sama ya dari dulu ya. Ini sih yang paling seru. Wih panjang nih chatnya. Emang sebanyak itu gue kasih taunya Bang Chat. Semua. Bang Chat. Emang sebanyak itu gue kasih taunya kayak kagak dah. Slide-nya banyak. Banyak. Emang securhat itu gue. Emang securhat itu gue. Tapi gue gak nyangka tau kalian bisa nikah. Nah, gue juga Dari ngechat kayak gitu. Kok bisa ya? Gue juga kadang-kadang masih suka ngomong sama dia sih. Kamu nyangka gak? Tak. Sama sekali. Gue masih ngerasa Coba kayak, lihat-lihatan. jangan Ih, gitu abang. Emang apa sih? Gak, gue ngomong sama dia kayak gue ngerasa kayak ilegal gitu dah, pegang-pegangan tangan. Oh iya, karena lu transisi dari LDR jauh. tiap Iya, hari terus gua, video call. ini kita boleh gak sih ada yang marah gak sih selalu kayak gitu anjir. Buaya banget setupnya. Ini ada yang marah Ini gak kan sih? curhat aja. Tapi masa lu bini lu sini coba, lu bini gua. Pegang. Kalau aku pegang ada yang marah gak ya? Masih gitu? Enggak, maksudnya bapaknya. Oh, gitu. Takutnya gitu. Gue ngerasanya masih kayak masih diawasin gitu loh. Kadang-kadang keluar malam pukul 2 pagi, 3 pagi.
tak ada orang call, soalnya ada orang call. Iya. Tapi rasanya gimana? Rasa apa? Rasa Rasa apa? rasa after nikah. Enggak, itu rasanya gimana dari kalian LDR dulu dijagain ketat sama Baba ya kan. Terus sekarang kalian udah bisa pergi berdua. Itu gimana rasanya transisi itu? Seru banget, happy banget. Apa yang paling seru? Beda lah pokoknya sama pacaran tuh. Apa yang beda? Kayak kalau misalnya kita mau bikin keputusan tuh kan harus selalunya kayak tanya dulu orang tua aku atau gue tanya nyokap gue. Tapi ini kan keluarga kita. Damn. Kita yang bikin keputusan sendiri gitu. Contohnya? Contohnya kayak apa ya? Ada lah plan-plan gue yang gue buat sama dia gitu-gitu. Kedepannya? Kedepannya. Udah tak perlu Kan discuss lagi. kalau pilot talk gitu-gitu kan selalu Pilot talk. Pilot talk. Ih gila. Pilot talk ya bahasanya. kan lu yang nyuruh. Oh iya itu tapi emang wajib. Yang membangun pernikahan itu memang komunikasi. Betul, setuju. Jadi komunikasi itu nggak boleh sampai lepas. Yang Sepakat. bikin hangat itu semua komunikasi. Sepakat. Oh iya. Tapi lu umur berapa sih? Udah nikah? Dua gue sekarang bang. Gila lu, bener lu. Gila ya? Lu beruntung sih tapi umur 22 udah dapet jodoh. Oh iya gitu. Iyalah. Tapi kan banyak orang yang bilang gue kecepatan. Maksudnya kecepatannya dalam hal apa? Orang nyuruh-nyuruh gue buat nikmatin masa muda dulu, gitu-gitu dulu. Udah nikmat belum? Udah. Iya. Sekarang kayak nikmat. Sekarang nikmat juga. Iya kan? Heeh. Iya nikmati masa muda. Yang penting tuh lu berkeluarga, udah langsung nasehat nih. Yang penting pas berkeluarga tuh nggak perlu apa ada yang diburu-buru. Betul. Kan kalian emang dari culture-nya, dari agama yang kalian anut lebih baik kan menikah. Iya kan? Daripada pacar-pacaran. Terus kalian juga maksudnya komunikasinya bisa jauh lebih mesra, hangat gitu. Itu kan dalam hubungan suami istri perlu. Terus hubungan jangka panjang perlu. Jadi ya kalian sekarang pacarannya lah after marriage. Iya sih. Iya kan? Ini kayak seru banget sih. Beda nggak? Dulu kan Rania pernah punya boyfriend sebelum Jaden. Terus pernah berhubungan sama terus udah pernah ibarat kata persiapan nikah lah sama Jaden. Terus sekarang nikah, apa yang beda? Lain sangat. Apa aja? Kalau Banyak dari wanita tuh hal- apa sih yang beda? Banyak hal yang Rania tak expect terjadi. Damn. Yang gak nyangka dari seorang lelaki, tapi Jaden tunjuk kalau itu sebenarnya ada. Jaden. Tapi kalau kamu bisa memberikan 3 atau 4 kata yang mewakili Jaden, 3 kata deh. Yang gabung ke yang tak gabung. Yang tak gabung, mau gabung. Bertanggung jawab. Oh, bertanggung jawab. Apa? Dia bertanggung jawab terus. Bertanggung jawab. Lepas tuh kalau Rania bersyukur. Oh, bersyukur. Tapi kalau Jaden apa gitu? Dia nervous. Gue pertama kali ngeliat dia gigit jari. Dia benar-benar mikir. Penyayang. Oh, dia penyayang. Sama apa ya satu lagi, Jap? Banyak sebenarnya, banyak. Satu lagi dari banyak tinggal satu lagi. Tanggung jawab, penyayang dengan kejam. Apa satu lagi ya? Lu Nah, pikirin juga. Hah? Abis ini lu gue tanya. Oh ya, oke. Udah, gue udah dapet. Satu lagi. Sama lelaki yang pegang kata-kata. Oh. Tanggung jawab dong berarti itu. Itu namanya pegang kata-kata tuh berintegritas. Integritas. Apa bahasa ininya? Integrity. Nah, itu bahasa Inggris. Bahasa Malaysia-nya apa? Macam sama. Integrity. Kalau Rania, 3 kata buat Rania. 3 kata buat Rania. Tadi gue udah dapet. Tiba-tiba. Jangan takut kalah keren sama apa yang Rania udah ngomong. Oke. Ngomong aja. Kuat. Kuat. Yang pertama kuat, terus pinter, terus soleha sih. Tapi kan soleha kan banyak tuh. Nah dijadiin 1 kata aja udah. Soleha tuh banyak. Gak, maksudnya cabang-cabangnya banyak. Soleha dalam menjaga dirinya gitu. Soleha terhadap bapaknya. Banyak lah, pokoknya 1 gitu doang.
Iya. Terus hal apa yang kalian baru sadarin, ternyata nikah enak ya gitu. Hal apa yang baru kita sadarin? Yang baru tahu, setelah nikah terus baru tahu. Nah itu Bang Cel, Belum tahu, Gue belum nggak ketemu. nggak bisa menjelaskan kepada orang yang belum menikah, karena itu susah banget dijelas-jelasinnya. Ya kan gue udah nikah. tapi lu harusnya tahu feelingnya gitu loh. Gimana ya? Gue cara ngomongnya juga lupa. Lupa nggak tahu. Gimana ya? Gak tahu. Lagi gue nanya. Ada nervousnya, Nervous. bangun keluarga. Oke. Tapi di situ serunya gitu loh. Ini baru mulai hidup yang baru. Terus berarti ada pemahaman baru yang tiba-tiba muncul aja di thoughts gitu ya. Ngeprosesnya juga lumayan lama kayak gue sama dia seumur hidup ya. Itu yang diprosesnya tuh. Setelah nikah tuh baru Itu diprosesnya kayak. Rania juga gitu. Kita keep tanya each other. Oke. Terus mulai yang terbuka, yang benar-benar terbuka. Bahkan gue sama mereka, sama BBC juga nggak 100% terbuka. Tapi karena ini istri gue harus terbuka. Oke. Dan itu harus banget dilakuin. Benar. Jadi itu sih transisinya. Terus Prosesnya lumayan lama lah pokoknya. Kalau bahagianya ya bahagia karena banyak orang yang doain. Bahagia ternyata nikahnya lancar. puji Tuhan. Terus bahagia ternyata orang yang gue pilih nih orang yang tepat gitu. Ini orang yang gue butuhin. Itu nggak semua orang bisa dapat feel itu loh. Iya, ternyata dia yang gue butuhin loh itu tanpa gue nggak tahu. Gitu sih feeling kayak gitu dong, feeling kaget. Kaget. Iya, feeling kaget. Iyalah kaget. Lu baru beres langsung dikasih lihat ini refill hair. Tapi itu ada beberapa orang yang hujat juga tau. Kenapa hujat? Gara-gara free hair refill. Itu sebenarnya macam ibaratnya bagi orang lain berpikir kalau ramburannya tuh cemana macam tuh. Tapi ya gue nggak tahu sih, menurut gue itu biasa aja sih. Orang suami di istri. Arab juga ada beberapa juga orang yang bikin konten macam tuh Arab. Jadi bagiannya oke aja sebenarnya. Iya. Terus Rania kira-kira gitu kalau misalkan ngelihat Jaden ke depannya, dia masih 22. Terus nanti dia akan nyentuh ke 30 aja 8 tahun lagi. Rania sekarang udah berapa ya? 23. Lalu beda setahun doang Beda ya. 3 bulan. Beda 3 bulan. Karena Oktober jadi Februari. Itu bukan 3 bulan gak sih? Itu lebih 4 bulan. 4 bulan. Iya. Oh ternyata cuma beda dikit ya. Iya. Gue pikir Rania 25. Enggak. Ya ampun. Ya udah kalian bayangin bareng-bareng dah tuh. Masih lama. Itu Pak yang gue kayak anjir gue setiap. Kalian puas-puasin dulu lah pokoknya pacaran ya. Iya. Apapun yang kalian mau bikin gak usah buru-buru karena masih banyak banget waktu. Iya. Terus kalian tuh jadi udah mulai ada plan atur-atur bagi waktu ke Indonesia, Malaysianya gitu. Ada sih, kita jadiin Indonesia tempat berlibur sih. Indonesia tempat berlibur. Iya. Kayak kita kalau mau relax, mau libur, santai itu di Indonesia. Oh, di Malaysia mau bangun bisnis. Di Malaysia iya. Wih, mau bangun bisnis apa lu? Ada lah gue ngeplan sama dia. Damn. Apa tuh? Rahasia lah, gebrakan itu. Ya kalau rahasia udah selesai ya podcastnya. Enggak. Oh, Maksudnya enggak. kalau ngomong sama lu nggak apa-apa. Cuma kan ini nanti diupload. Enggak gue pip. Oh ini gak ada yang tahu juga. Mereka, lu udah tahu belum ya? Iya, Lu ke Jepang juga kemarin ya? Yang ke Jepang siapa aja sih? Gua berdua sama dia doang. Oh berarti kalau sama Putra sama Jordan Boy gitu? Lain pisah. Walah. Jadi hari ini kita ngelakuin perjalanan. Habis itu kalau itinerary udah selesai, kita baru ketemu mereka. Nongkrong gitu. Kalian berapa lama? Berarti 10 hari? 10 hari, Pak. Puas apa kurang? Kelebihan. Kelebihan ya? Puas, Kelebihan. kelebihan. Kok bisa kelebihan? Udah kangen rumah sih. Makanan. Iya, Makanan apa paling kangen? Kan di sono kan jarang makanan halal. Jadi kita tuh makannya pilih-pilih banget. Kalau halal mah bioket no. No pork no lard. Lu tahu nggak kucing lu ditinggal berapa bulan no? Lu tinggal kawin. Sebulan. Lebih lah. Sebulan lah. Udah sebulan nggak dikandangin tuh kucing lu, si Donat siapa aja? Si Donat, Cimon, sama Poka. Iya.
Makanya tahu nggak lu dari mana? Bioket. Kan baru dikabarin nih. Gila lu kalau tetangganya bukan gua tuh, kucing lu udah diambil orang. Makanya tetangganya lu gue pilihnya. Yang ngurusin kucing gua. Nggak beres. Enggak, itu kucing tuh. Ini kita ngomongin kucing atau lanjut? Ya ngomongin kucing ngomongin aja. Oh ya. Kemana-mana. Kayak selama ini kayak gak ikhlas ngasih makan ya. Bukan nggak ikhlas, biar lu tahu Kan dia ada makannya. Bioket, tenang aja. Kebetulan juga gua brand ambassador Bioket. Itu dia. Kalau gua bukan brand ambassador Bioket, dia makan apa? Nggak makan. Tongkol pakai nasi diaduk-aduk ya. Kucing gue tuh kalau dikandangin marah-marah. Kalau Lu dilep tau marahnya dari mana? Lu aja lu tinggal. Ya kalau lu tinggal nggak sebelum dikasih gue makan, tinggal, lapar sebelum bos. gue tinggal, gue kasih makan tuh tanya nih ada 15 orang di rumah. Dikasih makan. Apa? Kalau gua tahu gua ngasih makannya apa? Gua tiap Apa hari lu makan salmon, gua kasih tuna, gua kasih ayam. Oh. No pork, no lard. Terus Iya, iya, ntar iya. lu kucing tinggal di situ, di rumah situ. Iya. Lu Malaysia udah tahu mau tinggal di mana? Udah. Kita habis ini mau pindah-pindah barang. Pindah-pindah barang. Ya, sedih dong gua. Gak ada yang ngerecokin gua lagi. Pas main PS. Tapi kan lu gak ada teman kalau gak ada gue juga. Maksudnya? Gak ada teman main PS. Ya Bukan makanya sedih kan. Ya bukan ngerecokin dong berarti dong. Ngerecokin kan bahasa sayang. Oh bahasa saya. Emang lu sayang sama gue? Jaden. Kan adek lu kan ada 3. Gua Matthew. Mateo 1. 2 Jaden. 2 Jaden. 3? 3. Udah gue blacklist. 1 karena udah gak ada di list, yang kedua karena dia black. Jadi gue blacklist. Tahu kenapa lu? Kenapa ya? Gue di Jepang nih kemarin. Gak tahu gue. Kenapa jadi bahas dia sih? Nggak, lanjut aja. Gara-gara dia gue puyeng. Rania mungkin lebih tahu. Enggak, Rani gak tahu apa-apa ya. Kita mau menikmati liburan aja di ini ya. Orang marah-marah di live ya. kita di Jepang asik-asik aja ya. Astaga, itu anak emang bener. Demam masuk angin. Udah gak mau bahas gue. Ya udah lanjut. Bikin gue ngamut aja lu. Bener tuh gitu orangnya. Beres. Tahu dari perguruan mana itu? Tapi menurut lu parah nggak? Hah? Dia parah nggak menurut lu? Parah atau enggak? Heeh. Gue kan juga nggak tahu ini apaan, ada apaan. Mancing bae lu. Lah, gue di Jepang Bang Cel. FVP gue udah Tenshin Nasukawa. Udah lain. Nasukawa emang terakhir tanding lawan siapa? Lawan Meksiko. Kapan? Baru bulan lalu. Menang siapa? Tenshin. Oh, iya. Ngetes dia ya. BTW tapi sebagai istri ini suaminya mau kapan disuruh ini operasi? Tugas istrinya gimana ini? Mau diaturnya gimana dia? Katanya nanti pas pulang. Nanti udah setahun bos. Orang baru mau jawab ini. Baru mau jawab. Jangan marah-marah, sabar. Katanya habis nikah, lepas itu habis liburan. Nih pulang ke Malaysia baru kita cek dekat hospital sana. Tapi lu kenapa emang kemarin? Apa ya? Tangan lu kenapa nggak bisa diklaim? Karena itu apa ya? Karena ada beberapa alat yang gak di cover sama BPJS. Terus karena dokternya keluar kota apa ya? Nunggunya itu yang paling males sih. Gitu. Ya udahlah. Tapi lu masih mau tanding lagi pada? Masih sih. Masih ada hati lah. Kali ini? Kemarin dia udah gatel, Pak, Bion 7. Masa? Udah siap-siap nah. Mau Mau lawan yang mana? Udah mau face off. Masa? Iya, enggak kejadi. Mau lawan yang mana? Nggak tahu. Emang Radia bisa make weight ke berapa? Paling 57 ya? 57. Radia sekarang berapa? 63. 63. Radia 63? Iya. 57 siapa ya? Ani Cobra apa ya?
Sebutin rekornya dulu. Berapa rekor kamu? 50 total. Berapa menang, berapa kalah, berapa seri? 5 kali kalah. Tak ada seri. Gila. Nggak ada seri Jasmine Round, nggak ada dia. Gua dong itu dong. Astaga. Jasmine round. Nggak ada dia immediate rematch, nggak ada dia. Semua gue datang ke sini untuk menang atau kalah. Udah Oh, gitu ya? Iya. Gila ya, tapi 455. Apa 455? Rekor dia dong. Oh 455 iya. 46 dong kan terakhir di Tinju. Iya. N9 Iya yang terakhir last. 46. Shit 46 kali tanding banyak banget ya. 51 51 ya. sebanyak Floyd Mayweather. Gue yang kalahnya dia aja belum. Jumlah tanding gue sama jumlah kalahnya dia. Belum. Gue lawan yang 5-nya itu aja. Belum sampai gitu baru 4 gue tanding. Tapi lu belum tanding aja udah digadang-gadang influencer nomor 1 di Indonesia Itu mulai mah orang yang ngomong. Gue gak pernah ngomong. Tahu nggak lu tapi fun fact, gue udah pernah ngasih tahu belum ya? Apa ya? Hashtag Jaden versus Andy Cobra itu masih top 1 sampai sekarang Di di TikTok. Southeast Asia of all time. Itu gara-gara Andi Kobranya. Masa kok? Gara-gara Andi Kobra itu. Oh, gitu ya? Iya dia kan banyak fansnya. Gara-gara lu berdua lah. Iya tapi lebih banyak dia lah. Kok lu suka merendam-merendam begitu sih, nyebelin Kagak banget. pak, tapi di real life ya emang fansnya dia banyak banget. Gua ketemu orang tuh. Ya emang kalau orang yang follow lu bukan orang. Enggak, jadi ada orang yang minta foto sama gua. Kalau udah pakai nadanya nada Sunda, itu udah pasti fans Andi Cobra itu. Kalah bang sama Andi Cobra bang, gitu aja gua gitu tuh. Sumpah. Sedih lu. Hah? Sedih. Jadi gua kayak fansnya seluruh orang Sunda ya. Gitu. Gila banget anjing. Iya di pasar ikan gua dikata-katain orang anjing. Jadi abis menang gocap 500.000 itu taruhan. Emang megang Andi. Tapi dia emang representatif orang Sunda banget sih. Siapa? Andi. Andi Cobra, walaupun gua orang Sunda gua nggak bisa represent dia. Kenapa menurut lo? Nggak tahu ya. Dia emang kayak fansnya banyak banget sih di daerah-daerah Lu Jawa Barat. represent orang Bekasi. Gue represent Beyondnya aja dah. Anjay. Gitu ya. Iya. Menurut lu Andi versus John gimana? Coba kita tanya kepada orang yang sudah 50 kali tanding. Iyalah. Iyalah. Menurut kamu gimana? Seru nanti game. Seru udah pasti. Mungkin 50-50. Oh gitu. Kita nggak mau cari masalah dulu. Kita nggak mau cari masalah dulu. Kan baru Baru kawin, tapi kawin. ada masalah. Nggak mau ke situ-situ dulu. Emang lu ngomong apa yang masalah? Ya kan biasanya kalau bahas-bahas tinju kan ada aja pro kontranya. Males. Oh malah. Iya. Tapi kan lu nanti mau jadi komentator katanya. Komentator kan emang kewajibannya untuk mengkomentatorin. Jadi kalau sekarang kagak mau. Sekarang enggak. 50-50 juga menurut lu emang? 50-50 karena gue jadi komentator juga harus netral kan. Oh. Damn. Sana mainnya. Iya. Iya ya gitu ya lu ternyata sekarang ya. Kenapa ya? Nggak apa-apa sih udah berubah aja. Gue gak ada berubah apa-apa perasaan. Enggak lu udah berubah sih sekarang. Kenapa cok? Sekarang udah main aman. Udah nggak seseru dulu. Padahal dulu ada zaman-zaman Jaden masih seru. Kita mau dia blunder-blunder dikit ya. Kagak kan masalahnya John sama Tapi menurut lu Andi versus John akan jadi pertarungan influencer terkeras di dunia nggak? Iya. Iya. Hah? Iya. Kok gitu? Iya benar. Akan jadi pertarungan influencer terkeras karena yang satu juara ICB. Yang satu John. John kan keras. Lu kalau lawan di antara mereka berdua menurut lu masih menang nggak? Bisa. Kalau tangan lu normal, Bisa. kapan? Tahun depan kali kalau normal. Ya tapi gimana ya? Kan semua hal bisa terjadi. Mungkin mungkin gue bisa merebut ICB. Dem, Biarin mereka dulu berdua. ngurus-ngurusin mereka Ngurusin dulu. berdua. Ntar gue tinggal petik buahnya. Kan gak ada yang tahu. Gitu ya. Tapi ternyata di dalam diri lu masih ada tuh apinya. Kadang-kadang lah kalau ngeliat orang tanding. Paling membara pas kapan? Ini nih pas sekarang. pasti mancing-mancing nih. Ternyata ya. Mancing-mancing nih ya.
Tapi lucu ya lu dari tadi biar merasa dia tuh ketika merasa tidak aman kan ini pertanyaannya cukup ini ya. Dia lama-lama mepet-mepet. Gue ini psikolog loh. Udah. Tapi kayaknya kita bahasnya yang ini aja nih, jangan keluar-keluar. Ya dikit doang tadi berbagai gara-gara lempar aja. Terus apalagi kalian ada rencana apa lagi berdua? Yang paling deket. Pokoknya yang masih kita kayaknya yang boleh kita publish sih yang soal punya anak. Mau punya anak berapa? Enggak, maksudnya kapan? Kapan? Gitu, dari rencananya. Mungkin 3 tahun lagi ya. 1-2 tahun lagi lah. 3 tahun Nice lagi, choice. 4 tahun lagi. Nice choice. Pacaran dulu. Kalian berarti total pacarannya berapa lama? Enggak, tapi guys, ini bukan berarti Oh marah-marah. disclaimer dulu. Disclaimer. Bukan berarti kita Mau. nggak mau menerima rezeki dari Tuhan. Tapi kan pasti Tuhan kasih rezeki kalau kita udah siap. Jadi menurut gua untuk sekarang belum siap sih. Oke. Karena kan banyak banget nih. Ya, kita juga masih muda, masih Iya. masih baru nak pacaran. Kita Nanti mau kan pacaran kalau udah dulu. ada anak tanggung jawabnya ke anak. Iya. Benar, Ke setuju. lagi. Setuju. Gue sekarang punya anak mau pacaran tuh jadi 9. 9 apa, Bas? Tahu 9. 9 tuh kayak kalau kosong gitu. Iya kalau kosong. Tapi kalau misalkan sekarang nih emang waktunya karena kan kalian sebenarnya itu udah choice yang luar biasa dewasa banget. Itu Kalian aja lu 8 tahun pacaran aja sekarang masih pengen pacaran ya? pacaran paling enak. Kegiatan paling enak di bumi ini pacaran. Sama lanjutan-lanjutannya. Gue gak enak ada Rania ya. Ya pokoknya enak lah. Itu pacaran tuh adalah hal paling enak. Spend time berdua gitu. Dan lain-lainnya lah. Ini paling enak. Sekarang gue mau ngetes seberapa kalian mengenal satu sama lain. Wah, itu Setelah kalian. belum 100% tuh. Enggak ini gampang aja pertanyaannya. Pertanyaan MC nikahan. Oh, oke. Bukan apa kesamaan Rania dengan Bion. Nah itu susah tuh pertanyaannya. MC wedding. Lu ngerti gak sih kalau Rania ngomong? Ngerti. Enggak, Tapi, iya, Pak. enggak. Tapi, Pak. MC ini kan dia mau ngomong 4 kali dia cuma gitu. Tapi kita emang sering banget salah komunikasi gitu loh. Karena ini kan language barrier kan. Language barrier nih, kayak kemarin. Kan Angie kan mau mampir. Ya kan Angie mau mampir ke rumah, mau ngasih karangan bunga selamat wedding gitu kan. Angie nelpon gua, abis itu gua kasih tahu Rania. Angie mau Sayang, Angie mau main ke rumah. Mau main di rumah. Terus dia kayak, "Hah? Mau main?" Nah, mainnya dia arahnya lain. kalau di kayak selalunya orang KL panggil main tuh Gitu. Main. Wah. Dia pas gua bilang main dia shock. Hah? Mau main? dan dia cakap tuh Angie mau main ke rumah dengan aku. Terus habis itu dia mau kuterajang Angie dari sini sampai Osaka dia bilang gitu. Kagak bukan. Enggak tapi itu ngomong langsung. Iya, nggak ada Angie-nya. Kan kalau lagi ngomong langsung. Angie mau main dari sini. Hah? Main? Enggak, iya mau main. Kuterajang Angie dari sini sampai Osaka dia Baru bilang. dia explain kalau main tuh nongkrong. Iya. Ya, kalau di Malaysia nongkrong Main tuh apa? udah gitu arahnya. Lepak. Iya. Kalau menurut lu nih, ini prediksi lu aja ya. Bakal Rania yang berlogat Indonesia apa lu yang lama-lama logat Malaysia? Kayaknya gua yang lama-lama logat Malaysia. Rania? Sama. Kenapa Tapi gue begitu? kalau ngomong sama Rania suka selalu gue biasain pakai Indonesia. Tapi kalau bahasa sehari-hari gue mungkin gue akan ikut Malaysia sih. Soalnya kan gue kan tinggalnya nanti bakalan lebih sering di Malaysia. Surroundingnya bakalan orang Melayu. Nah tapi kalau di dalam rumah tangga ini Bahasa ya di Indonesiain aja. Iya. Gitu. Untung gak beda jauh ya. Untung gak beda jauh sih. Itu aja udah mau terajang sampai Osaka itu. Gimana kalau beda jauh aja. Ini pokoknya kalian cuma tinggal jawab Jaden atau Rania ya. Kalian tutup mata. Pakai spidol nih. Gak usah. Tunjuk aja tunjuk. Oke. Tunjuk. Kalau gue berarti gue gini tuh tangan gini.
Iya. Oke. Rania nunjuk ke lu gitu. Dan sebaliknya, oke? Udah siap? Udah siap? Oke, ini dia gamenya. Merem. Siapa yang lebih males mandi? Siapa yang lebih rajin? Siapa yang lebih jago masak? Siapa yang lebih fashionable? Siapa yang lebih boros? Siapa yang lebih genit satu sama lain? Genit tuh apa? Gatal-gatal. Siapa yang lebih romantis? Siapa yang cinta pada nabinya? Yeay. Nanti kalian nonton aja. Oh, Menurut kalian kompaknya berapa 1 sampai 10? 9 lah. 9, Ya, 8 lah. 8. 8. Ya. Tapi kalian sebenarnya ya selain nervous terus kalian udah bisa pacaran berdua. Apalagi yang kalian paling syukurin pas kalian udah tahu kalian selama-lamanya nih gitu. Yang paling kita syukurin. Iya, karena selama-lamanya sama dia gitu, ngerti gak sih? Semua benda boleh buat dengan dia. Heeh. Udah tak ada batasan apa-apa. Terus gue tuh orangnya yang, karena gue orangnya banyak ngomong, terus dia orangnya banyak ketawa, jadi gue ngerasa Selalu nyambung. diberkahi banget gitu, ngerasa diberkati banget. Jadi kayak dari hal sekecil ini aja udah cocok, jadinya enak. Gituan lah seneng. Dan Iya. kalau Rania kan dekat rumah dibesarkan dengan macam kelangkah apa ya? Huru-hara, Selalu nak huru-hara. rushing gitu-gitu. Tapi kalau dengan dia tuh dia selalu ingatkan kalau slow down, relax gitu. Jadi macam paham tak? Paham lah. Paham tak? Contoh lah. Paham. gitu. Apa kebiasaan baru yang kalian baru lihat dari pasangan kalian? Kebiasaan baru. Yang lu nggak tahu. Ternyata dia kebiasaannya ini nih gitu. Lah, begini nih gitu. Dia kalau tidur tuh gini-giniin gigi. Kayak bunyi-bunyiin gigi, terus gue kayak itu kebiasaan baru. Dia harus pakai Terus abis itu dia orangnya mouth guard. dia orangnya tuh panikan. Oh, tapi itu rata-rata wanita gitu sih. Ya, tapi yang gue lihat sebelum nikah tuh dia orangnya relax. Ya, namanya juga. Dia panik kalau panik tuh ya enggak. Ya aku enggak tahu gitu. Relax, gue bilang relax, selalu santai. Gitu. Ada lagi? Ada enggak? Kamu ke dia? Kalau tidur dia suka main air liu dalam mulut dia. Main yang gimana sih main air liur? Apa ya? Ya gitu. Terus apa lagi? Lepas tu dia cerewet kalau tentang outfit. Cerewet gimana lu? Detail lah. Detail lah, lebih detail, lebih banyak nanya. Bagus gak sih? Kalau gak bagus dia tukar lagi. Macam perempuan, soalnya kan lelaki lebih. Kan trendsetter emang harus begitu. Iya betul juga. Tapi mereka juga emang suka gue tanya-tanyain gitu sih. Gak apa-apa juga itu. Ya memang gak apa-apa. Oh iya. Itu tapi baru pacaran sebentar ya. Gimana nanti udah makin lama tuh makin banyak lagi loh. Tapi itu gak boleh digerges-gerges gigi. Kakak udah bilang. Nggak notice. Ada alatnya kan ya? Iya, yang kayak kayak mouth guard gitu gitu. Nanti pas udah tua ompong loh. Rani ya gitu hilang semua giginya. Serem juga Gak ya. pernah notice. Tak pernah notice itu ya? Oh iya, ada yang gue baru tahu lagi. Apa? Ternyata dia paham banget skincare. Oh kelihatan sih. Enggak, soalnya dia tuh dulu ini kan apa? Beauty consultant, Pak. Gila keren banget. Gila, makanya gue kayak anjing. Terus sama dia ternyata sejago itu jualannya. Apa bedanya jualannya Rani sama lu jualan? Kalau gue lebih ke template-nya sih. Kalau dia lebih ke kuatnya. Karena kan gue biasanya waktu pacaran, bukan waktu pacaran, waktu sebelum nikah, kan gue ngeliat dia tuh ya udah kayak perempuan lugu gitu-gitu, nggak tahu apa-apa. Tapi pas ternyata gue ngeliat dia mimpin, kan udah nikah nih, terus dia mimpin timnya, leadnya tuh ada, jiwa leadershipnya ada. Terus gue tuh kayak baru tahu gitu, keren nih ternyata. Gitu. Keren juga ya.
pacaran sebentar, maksudnya nyiapin pernikahan gitu sebentar terus tiba-tiba nikah kayak blind box ya. Iya, Lu nggak tahu. jujur kayak blind box. Tapi gue 7 tahun nikah aja, ini kan 8 tahun gue kemarin baru ulang tahun pernikahan yang pertama. Itu gue banyak juga yang gue baru tahu. Iya kan? Iya banyak juga yang gue baru tahu. Gimana lu pada ya? Parah sih. Makanya gue selalu bilang ke dia, proses ini apa yang kita lakuin semuanya nih, mau ada kekurangannya, mau ada kelebihan, ini prosesnya gue bilang. Iya. Ini harus dinikmatin. Tapi soal wanita panik itu lu bener-bener gak boleh ikutan panik. Gak sih sejauh ini. Bagus. Tenang-tenang aja. Iya, karena itu udah kodratnya, makanya diciptakan berpasang-pasangan. Gila, tapi gue nggak sabar sih 3 tahun lagi gue ngeliat lu punya anak, terus lu tanya Rania hamil. Nah Put dulu ngidamnya apa ya gitu. Lucu banget. Tapi lu ngeliat gue sekarang gimana Pak? Lu udah berubah lah gila dari zaman lu dulu gabut-gabut, putus cinta nginep ke sini. Entah apa yang lu ceritain gak nyambung, mau cerita apa gak pede. Itu gak pede kalau mau ngomong cerita takut salah. Terus sekarang tiba-tiba begini. Dulu dia izin sama gue, boleh gak ya gue bikin acara Kompas Sport? Lah siapa yang larang, kata gue bikin aja acara. Itu abis Beyond 1 ya? Abis Beyond 1 tiba-tiba lu mau bikin acara Combat Sport terus Terus lu ngomong, udah Beyond aja sini. Siap. Udah Beyond aja sini. Ya udah gue bilang. Beyond 2 lu main ya? Beyond 2. Terus kita TC bareng. Dia lu jauh. Dulu 18 ya? 18. 18 tahun sekarang 22. Ya ampun Cil bener-bener masih jauh Cil. 4 tahun ya? Iya mau 4 tahun. Ya jangan chill juga manggilnya. Deh. Jadi suami sekarang. Tapi gue happy banget, gue bangga banget, gue nggak percaya. Maksud gue kan banyak juga yang ngeliatin saksinya tuh dari yang banyak yang dari nonton Beyond 4 terus kalian berproses terus jadi beneran nikah dan kalian maksudnya bener-bener mengedepankan cintanya gitu. Karena kan gue waktu itu selalu bilang juga sama lu bahwa yang paling mengerikan dari hubungan kalian adalah banyak orang yang ikut campur. Maksudnya maupun dari orang-orang, pasti buat orang-orang terdekat itu juga hal baru. Tiba-tiba ada hubungan yang banyak orang tahu, terus dari orang luar nonton kalian, maksudnya bisa akses kalian Pokoknya lebih daripada informasi yang bisa omong dari mulut. Ya orang bisa nonton lah. Oh kalian lagi ngapain, ketangkep kamera. Ih kok sebelahan, ih kok ini, kok itu dan lain-lain lah. Tapi kalian bisa survive tuh. internal eksternalnya sih terlalu banyak yang campur tangan. Itu memang itu cukup mengerikan. Kalau gua yang dari posisi itu mungkin gua nggak bisa. Tapi gue ngerti juga lah, maksudnya kan banyak orang yang sayang sama kita berdua. Bener itu karena sayang. Pengen yang terbaik. Ya, tapi kan ujung-ujungnya in the end of the time kita doang yang berdua gitu. Challenge ya nggak tahu ya, kayak Bang Radit selalu tiba-tiba pernah nanya sama gue gini, gimana tips bikin nikahan yang gak ribet? Gue kata gue, mana ada nikahan yang gak ribet, pacarannya ribet. Gimana nikah ya? Iya, 1-10 berapa kemarin challenge-nya? Nyiapin nikah. Iya. 9 sih ya. Bikin acara nikah 10. Lu sok kuat banget lu 9. Soalnya kan dia yang ngurus. Kalau disuruh ngulang lagi mau? Kagak. Iya kan, gue Kagak juga ada. gak mau. Sumpah capek banget. Jadi orang bisa nikah sampai 21 kali tuh. Itu bukan dia yang ngurus itu. Lu tau gak? Berapa kali? 21. Betul 21. Ya gak tahu yang gak ketahuan. yang di KUA 21. KUA tuh majelis agama. Mungkin ada baiknya dia pengen hubungan yang halal. Kita gak ada yang tahu Bang Ca. Pacaran 21 kali aja banyak banget Bang. Pacaran. Gue nyiapin nikah sekali aja Capek. gue seumur hidup gak pernah jerawatan. Beres nikah buset gue. Apa tuh? Apa Make up guys, nikah make up. Apa sih namanya, jerawat banyak Jerawatan banget. Gak bisa tidur. Gila dah. Gue juga sih. Belum lagi nengahin orang tua dan lain-lain. Di setiap keluarga ternyata begitu. Bukan cuman keluarga lu doang ya? Iya, di setiap keluarga gue nanya, gak ada yang ini. Kalau lu ngobrol sama Ko Jonathan juga, pasti dia banyak. Jonathan Wongso. Jonathan Wongso, obat ganteng Obat di ganteng dunia. kita ini ya. Ganteng gak Jaden hari H? Wong Hang.
Ngomong. Gue kasih tahu dah kalau Gimana tadi dia ngomong apa? banyak yang kayak H-7 orang nggak jadi nikah karena nggak kuat. Segitu sakralnya makanya nikah tuh. Orang bilang makanya setan tuh nggak suka orang nikah. Menikah ya. Kalau bisa gagal. Ih gila sih. Tapi gue waktu itu juga gue kalau pikir-pikir. Kita juga Perjalanan sih. nikah Kita juga juga. gila sih. Kacau kan? Parah. Puasa bayangin. Ngeri horor. Gue tidur selalu jam 4, jam 5. Sama juga. Terus kalau ke KUA gitu-gitu kan di Malaysia jam 6 harus Mana sampai lu sana. mondar mandirnya Malaysia ya? Iya, terus udah gitu puasa, Pak. Puasa lagi. Jadi habis sahur gue kagak tidur, gue langsung berangkat KUA sampai Karena maghrib. beratu panjang-panjang lagi. Handle Ada orang-orang aja yang satu. resis lagi. Orang-orang rasis. Sama lu ya? Iya, ada 1-2 mah pasti ketemu. Indon. Udah banyak, Pak. Orang-orang ituan gue udah Itu di mana-mana lah ya, nggak cuma di iya, Malaysia, di cuman Indonesia juga gitu. untungnya gue punya keluarga gitu di Malaysia, jadi gue nggak sendiri banget. Parah, Pak, nyiapin bolak-balik Indonesia Malaysia buat ngurusin nikah doang. Untungnya dikasih rezeki gitu buat bolak-balik ngurusin permudah. Bahkan sampai ada orang Indonesia cewek ya, kita ketemu di apa tuh namanya? KBRI Malaysia. Kita ketemu ada satu cewek orang Pontianak, cowoknya orang Sarawak. Dia 3 bulan ngurusin step pertama doang anjir. Kalian? Kita 3 bulan selesai. Damn. Gara-gara dia cowoknya di Sarawak harus ke KL, dia di Pontianak harus ke Jakarta, harus ke itu gua. Kayaknya deketan Pontianak ke Malaysia kali daripada Sarawak ke KL. Tapi kan dia nggak di ibu kota gitu, Pak. Jadi dia harus bolak-balik. Dan dia juga nikah di tempat lain, bukan Iya. di KL, bukan di Kasian KL, banget bukan di anjing. Sabah. Kasian Di banget cowok Sarawak. sumpah. Dia Di duduk Meksiko. Enggak, di Malaysia juga tapi di lain. Jadi step itu lebih panjang. Dan kalau yang kasihan perempuan banget. orang Indonesia step dia lebih panjang dari kalau lelaki orang Indonesia. Kasian, sumpah kasian banget. Step pertama anjir 3 bulan dia ngurusinnya. Makanya banyak orang mau nikah siri ya. Iya. Gampang. Makanya gue bersyukur sih walaupun banyak rintangannya gitu itu gue selalu bersyukur gitu. Bagus lah. Dulu rezeki juga Iya. bagus. Pasti abis ini gue yakin. Amin. 100%. Terus hubungan kalian semoga diberkati lebih-lebih lagi. Semoga apapun yang lu doakan berdua, yang kalian doakan berdua, yang gue doakan semuanya bisa berbuah baik nanti. Nanti lu dikasih family kecil yang lu bisa pimpin. Lu ingat lu harus pemimpin, jadi pemimpin yang baik. Lu harus jadi pemimpin yang meyakinkan istri lu. Jangan sampai lu jadi pemimpin yang goyah, yang bini lu mikir, ih nih bisa gak ya dimimpin gue gitu. Siap. Harus meyakinkan itu. Jadi Siap. apapun itu lu harus komunikasi. Jadi lu nggak salah ambil keputusan. Pastikan ketika lu mengambil keputusan minimal pun kalau itu keputusan lu harus kasih involve istri lu supaya itu tuh banyak lah trik-trik. Di dalam 1 minggu kalau bisa sesibuk apapun lu harus pacaran. Iya. Sepenting itu. Seberantem apapun nggak boleh pisah kasur. Dan lain-lain. Jangan pernah berantem di meja makan. Siap. Biasakan berdoa bersama. Jadi imam yang baik. Lu gak main-main, jangan main-main lu 22 tahun gak ada maklumnya. Tetap kalau udah mimpin keluarga harus mimpin keluarga. Walaupun baru 1 nih membernya keluarga lu. Bini tapi segede-gedenya nanti anak yang udah lu gedein. Nanti anak lu udah dewasa, nikah, dia ini. Yang sampai mati sama lu tuh cuma bini. Betul. Jadi yang udah lu pilih, yang udah lu lewatin sakralnya. Jadi apapun masalahnya diselesaikan bukan cuman karena lu udah karena kemarin susah nikahnya, karena PDKT-nya susah, sayang nih. Enggak, karena dari personal ke personal lu tuh bener-bener ada satu hal yang emang lu pengen jaga sampai mati. Iya. Di situ marwah lu sebagai laki-laki. Betul. Karena banyak laki-laki yang gak bisa, gak kuat, bahkan memilih untuk melepaskan tanggung jawabnya. Jangan sampai itu terjadi di lu. Banyak orang naruh kepercayaan ke lu. Banyak laki-laki dari keluarga dia yang naruh kepercayaan ke lu. Dari mulai Baba, Bang Nidal, Jordan Boy, Putra. Itu semua punya tugas yang sama kayak
mereka ke keluarganya masing-masing, terlebih lagi ke saudara perempuannya. Jadi lu benar-benar nggak boleh main-main. Dan gue put trust gue juga di situ, keluarga lu juga. Ya. Ada Kiki di situ. Jadi lu bener-bener harus bawa keluarga lu tuh jadi keluarga yang Sejahtera. betul. Sejahtera is one thing lah. Sejahtera tuh bisa dikejar. Ada caranya gitu semua. Lu tuh hampir semua yang ada di bumi ini itu ada caranya. Ya lu misal lu mau punya duit 1 juta, lu mau punya duit 10 juta, lu punya duit 100 juta. Lu search di YouTube semua ada rumusnya, tapi untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu, makanya gue walaupun Kristen gue doain lu tetap ada kata-kata itu tuh karena itu sakral tuh kata-kata. Kalau lu mau penuhin semuanya tuh nggak segampang itu gitu. Jadi gue bukan bilang bebannya ada di lu, tapi lu harus mengemban nama baik keluarga, nama baik istri lu. Lu harus jaga baik-baik karena dia dijaga sama keluarganya sampai akhirnya nikah sama lu. Kalau Rania ya biar nanti kalau ada apa-apa nanya Naput lah. Apapun itu namanya istri itu penolong, istri itu pengingat. Jadi kalau lu ditolong sama diingat jangan risih. Ya. Harus terima kasih. Terus istri itu gimana caranya melengkapi suami. Istri adalah perhiasan paling berharga dari seorang laki-laki. Harta yang Paling berharga adalah seorang istri. Gila ya. Gue udah sosok senior ya padahal baru setahun. Pak, ini gua ada satu pertanyaan deh. Lu kan sama bini lu kan jauh nih. Iya. Umurnya bini lu di atas lu. Terus gimana caranya lu tuh tetap bisa punya, ngerti gak sih? Tetap bisa punya kepercayaan dari istri lu gitu. Tergantung istrinya juga ya. Naput sih percaya banget sama gue ya. Terus emang gue, Bluetooth device is connected. Apa tadi? Gimana caranya supaya Kanaput tuh ada kepercayaan ke lu gitu loh. Natasha Putri itu menurut gue seorang wanita yang langka ya. Karena dia juga alpha, menurut gue dia dominan banget. Gue ngeliat dia di pertemanannya menyeramkan. Gue juga gak tahu kenapa dia demen sama gue waktu itu. Terus kalau ketika gue udah pacaran, gue gak pernah pacaran gak niat nikah sih. Sama. Damn. Kalau gak niat gak dipacarin ya. Terus ketika gue udah pacaran 7 tahun lalu juga gue masih yakin gak ya gue nikah sama dia, nggak yakin. Terus gue jalanin. Kalau gue lebih ke ngejalanin. Terus yang paling gue nggak bisa samain sama orang lain adalah Naput tuh respect gue banget. Jadi di belahan dunia manapun ya, mau gue ditaker sepintar apa atau segoblok apa, pasti akan ada orang yang respect gue, ada orang yang nggak respect gue. Itu kan nggak bisa dipaksa ya. Tapi gue dapet seorang wanita yang melaki-lakikan gue gitu. Jadi sebagai laki-laki, marwah gue ditaruh sebagai pemimpin keluarga, dia percaya penuh. Jadi bukan gue yang ngejar, gue ngejar ketika dia udah saatnya kerja, gue masih kuliah. Terus gimana ya, dia mau dijodohin lagi dulu sama orang yang jauh lebih mapan, jauh lebih yakin hidupnya. Ya gue ngejar, makanya gue kreatif, gue jualan Amer, gue thrift shop, gue jualan brand, gue bikin event di kampus, terus gue magang kerja, terus gue cari akhirnya sampai ya gue ngonten dan lain-lain. Itu tuh gue ngonten ya Allah baru dapat 4,5 juta pertama, gue inget banget. Oh iya. Iya, gue suruh dia resign anjir. Kanaput resign dari kerjaannya. Iya. Jadi sisanya waktu itu gue tabungan sisa Amer sama itu nambah. Nih gila nih, ini job pertama gue nih 4,5 juta. Gue kirim invoice-nya sama dia. Nih job gue pertama, cabut lu dari kantor lu, gue bilang gitu. Terus dia cabut. Cabut. Dia nurut. Nurut dia mah, percaya karena kan buat percaya orang yang rada gila kayak gue kan gak banyak ya. Jadi dia tuh benar-benar percaya banget. Mungkin kan ada yang lihat dari kecil kali, dia tahu lu gitu. Ngeliat gue dari kecil kan
orang setiap tahun aja berubah-berubah aja. Dan gue kalau misalkan masih nilai lu kayak lu yang dulu, ya alah ngelece gue ngeliat lu. Ya gue lihat lu sebagaimananya sekarang lah. Iya. Rania juga nggak ngebayang lu dulu gimana. Gue jelasin juga dia nggak kebayang pasti. Orang dia ngelihat lu penyayang, bertanggung jawab, gentleman, integritas. Kalau dulu di harga berdebu mejanya berdebu. Gak ngebayang, maksudnya ya orang tuh ngelihat lu posisinya sekarang. Jadi gimana sekarang aja. Paham. Tapi bini gua sih, itu lebih ke bini gua. Kalau gua tuh sebagai orang pun di posisi-posisi misal emak gua nggak yakin sama gua. Kalau orang tua kan, nah baru orang tua ngelihat kita dari kecil tuh sampai sekarang sama. Berubahnya tuh pas groundbreaking moment. Jadi kalau kayak emak gue ngelihat gue kayak leap of faith gitu, takut emak gue. Terus plus gue kan juga orangnya emotionally nggak stabil ya zaman dulu. Jadi pulang taunya gue ya berantem ya apalah dan lain-lain. Jadi emak gue ngelihat cara gue berbisnis, cara gue menentukan keputusan memilih karir gue, emak gue tuh nggak sure, tapi orang yang paling percaya tentang mimpi-mimpi gue apa yang gue plan itu Naput. Jadi makanya gue jalan terus. Jadi kalau orang bilang di balik pria hebat, gue nggak bilang gue hebat ya. Cuma maksudnya ada wanita yang support, wanita yang kuat, itu bener. Karena kalau gue bukan pacaran sama Naput gitu, atau misalkan oke deh, misalkan dari beberapa mantan gue gitu ya, gue bayangin kalau gue nikah sama dia, gue malah jadi apa ya? Gak ada yang gue kebayang kayak sampai kayak sekarang tuh. Kayak Naput. Iyalah, kalau nggak sama Naput nggak akan jadi barang gue. Karena emang ada beberapa perempuan tuh yang emang ngedrag down si lakinya. Pun laki-laki banyak yang begitu. Ngedrag down perempuannya. Iya. Iya. Ya kita nggak punya, kan kita nggak pernah pacaran sama laki-laki ya. Coba lu tanya Rania. Iya sih. Coba lu tanya Naput. Jadi kalau menurut gue memang jodoh tuh udah lebih dari berkat sih. Jodoh tuh satu hal yang sampai sekarang masih banyak gue ngobrol sama orang-orang yang kayak sukses, punya semua duit yang dia bisa bayangkan di otak, tapi bingung mau pasangannya siapa, mengakhiri hidupnya seperti apa. Nah, gue abis nikah, gue tuh baru ngerasa kalau kata-kata jodoh itu di tangan Tuhan segede itu anjir kata-katanya. Kata-katanya seberarti itu. Karena kalau gue ngerasa kalau gue yang milih jodoh gue, nggak mungkin dapetin dia. Enggak, maksudnya enggak. Enggak. Ya karena gue lagi nyambungin. Enggak, Kan? gua ngerasa kalau gua sama Rania ini bukan di tangan gua seorang. Iyalah, Ini pasti lu nggak ada- sengaja ketemunya di bio, aneh Iya, banget dan sih menurut gue. itu aneh, Pak. Aneh, Dan ketemu di bio kata-katanya aja aneh menurut Gue gua. baru memaknai kata-kata itu tuh ternyata sebesar itu. Menurut Rania? Sama. Sebab dia kan dari Indonesia. Jadi tak terbayang dari mana boleh terjumpa, boleh kawin dengan orang Indonesia. Iya. Dan Tak pernah sekali pun. timingnya juga tepat banget. Timing tuh yang paling Dan tepat dah. biasanya kan kalau misalnya masih pacar-pacaran sama orang-orang lain gitu kan, right person, wrong timing, gitu-gitu kan. Duh, quotes-quotes filosofi. Itu kan kalau ini udah right person dan right timing. Gitu. Tapi soal timing ya, ini tips juga ya. One day akan ada rasa yang lu ngerasa this is the right person tapi this is the wrong timing and then it's okay gitu. Menerima ya, udah menerima gitu ya. Jadi timing itu bukan soalan mestinya. Jangan pernah jadi right person titik. Damn. Udah sampai Right situ aja. person, udah titik, bersyukur punya right person and then nothing else matter. Lu sebagai pasangan muda bakal bisa jadi inspirasi banyak orang sih. Ini gue jarang sampai ngomong gitu, inspirasi. Tapi jujur gue memang masih harus banyak belajar. Sampai lu tua pun lo kudu banyak Enggak, belajar. maksudnya dalam soal rumah tangga ini. Kayak bare minimumnya apa segala macam. Gak ada tuh. bare minimum. Kalian Nggak. emang bikin standar sendiri. Bukan. Maksudnya gue belum 100% gimana ngomongnya? Pantas, merasa pantas. Belum 100% bisa. Maksudnya gue masih belajar gimana caranya ngebina keluarga yang baik gitu-gitu. Masih suka belajar. Just do what you can imagine as the best as possible. Ya sih. Jadi lu imagine. Kan lu gak banyak range of vocabulary lu sebagai suami gitu kan.
ya kan? Apalagi kita gitu, yang hidup maksudnya sosok ayahnya tuh nggak dominan. Lakukan aja. Terus kan lu kan lakukan itu buat istri lu. Lu tanya lah sama istri lu, kamu mau diapain gitu. Lah, lu gak usah jadi bikin aneh, ini lagi serius. iya. Maksudnya kamu tuh mau diperlakukan seperti apa? Ah itu lebih Indonesia Tapi yang gua- lebih tepat. Kamu mau diapain? Udah sering nanya belum sih? Aku belum tanya ya? Lebih ke tanya yang kalau aku begini, kamu oke tak? Kalau aku begini, kamu oke tak? Lebih. Ya masih belajar kayak gitu Pak. Ya sebenarnya ya ini gak usah jadi kebiasaan. Kalau gua semenjak gua belajar untuk lebih dewasa, gua tanya dulu ke bini gua, kamu tuh maunya diapain? Itu bahasa gua lah ya. Maksudnya kamu tuh mau diperlakukan seperti apa? Baru kita nanya dari sisi kita. Gitu. Jadi lu tahu dulu. Jadi lu yang mantesin diri. Jadi kalau misalkan orang bilang minta istri atau minta suami untuk bisa nerima diri kita apa ada, itu bullshit tuh. Jangan pernah lu mikir begitu karena itu nggak akan pernah ketemu pada ujungnya. Sejauh ini sih kita masih we trying our best to bahagiain satu sama lain sih. Gitu. Bagus lah. Jadi Kecuali hal-hal yang memang nggak bisa dirubah ya. Maksudnya kayak memang udah takdir fisiknya memang begini nih gue nih gitu. Udah itu udah yang harus diterima. ada yang lu pasrah begitu? Hah? Ada yang lu pasrah begitu? Ya kalau fisiknya memang udah misalnya kulitnya udah kayak gini. Terus lu contoh. bilang maaf ya sayang gitu. Iya. Terus dia juga kadang-kadang masih suka insecure sama dirinya. Gue bilang relax aja. Asik. Bukan cuma ini alasannya mau nikah gitu. Nakula gimana sih Nakula? Dia mah jago. Jago apa ya? Gitu. Tapi gue gak nyangka pas gue podcast lu sendiri, gue gak nyangka lu bisa nikah sama Rania, gue podcast lu sama si Blacklist itu juga gue gak nyangka sama Cima maksudnya, sama Cima. Padahal itu kan dulu udah PDKT kan, terus pas gue podcast Rania sendiri pun gue gak nyangka. Waktu itu podcast gue ngomong ya. Ngomong apa? Sebelah. Ini jadi ada di sebelah gue nih ya kan? Iya nih sekarang udah kejadian. Gila emang mulut panas cok. Ayo tes mulut panas, 3 tahun lagi anak lu apa? Anak gua manusia. gendernya. Dah, kalau anak lu Huawei aneh. Anak lu Apple. Anak Pertanyaan ya? 3 tahun lagi anak lu apa? Toyota anjing. Kalau lu ngerti jawab aja Cherry dong, kok Toyota? Oh, sih? Cherry. Cherry. Anak gua laki apa perempuan? Menurut gua perempuan. Menurut kamu? Perempuan. Jangan ganti ya. Laki sih gua. Laki. Laki gua. Itu tuh bukan, itu sebab dia nak lelaki. Tapi lu pasti dapat laki-laki. Enggak pak. Tapi anak kedua. Gue pengennya laki-laki. Tapi kayak feelingnya emang perempuan. Feeling karena lu dengerin Rani sama gua. Enggak. Soalnya kita juga pernah ngomongin ini kayaknya apa ya? Kayaknya apa ya? Enggak maksudnya anaknya perempuan apa cowok ya? Ini feelingnya sih perempuan. Gitu. Tapi gue pengennya laki sebenarnya yang pertama. Kalau laki-laki namanya? Belum tahu gue. Waktu itu udah pernah lu mau ngasih nama. Oh, nah bayi orang lu sibuk ngasih nama. Kalau perempuan siapa namanya? Belum tahu, kita belum sampai sono. Iya Kita sih, mau sih. udah Kan masih panjang iya, juga. Terlalu banyak pak. Baru sebulan ini. Berarti 30 topik doang ini yang kita ngobrolin. Sehari satu. Iya saya satu topik. Gue sebulan pertama gak ada topik gue. Wah kita banyak banget sih pak. Kalau gue World Wide Web. Maksudnya? WWW. Kalau gue. Makanya langsung jadi Ilya. Gua ngobrol banyak banget sih topiknya. Nanya-nanyanya lebih banyak gua. Iya lah, lu kan gak ada waktu yang berdua. Iya sih mesra. benar. Itu udah paling wajib deh. Karena di luar sana banyak pasangan yang bahkan mau mesra pun bingung. Bahkan mau nanya apapun bingung. Jadi kalau lu setiap hari ada obrolan, setiap hari ada kegiatan tuh lu bersyukur. Tapi kita melakukan kegiatan yang cringe sih. Apa sih cringe? Ah? Apa cringe? Kita sampai dancing apa kayak dancing gitu. Kayak normal dah. Itu kan tapi menurut gue itu cringe. Ya kalau gitu sama Iki aneh, sama Winpeng. Terus gue ngomong aja ya nggak apa-apa lah cringe.
sebulan-bulan pertama ini nikmatin aja. Ini nggak akan sampai puluhan tahun kita ini susah pasti. Puluhan tahun lu bakal begitu, mau ngapain? Ini, let's take a Dia trip. buka lagu aja menari. Gak lu pikir ya, 2 orang insan manusia bisa ngapain lagi? Kalau lagi berduaan, Tapi itu awkwardnya mau mati ya. kok awkward? Awkward banget itu. Hari kedua baru Itu mah nikah. bukan awkward. Salting sih. Itu bukan salting. Apaan ya? Maksud gue ngomong. Apaan itu? Aneh kan rasanya? Iya. Merinding-merinding gitu kan? Awkward sih pak. Kayak mau ketawa. Mau ketawa doang. Terus yang perdana sholat bareng tuh rada awkward juga. Oh iya. Perdana sholat bareng rada awkward. Sholatnya rajin gak dia? Rajin. Oh, iya. Rajin aja Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi rajin. Lagi rajin. Iya semoga istiqomah terus ya kan. Udah mulai baca Quran juga. Jangan dikasih tahu dong. Kau jangan kasih tahu. Ya kan itu biar agamaku aja. Nice flex loh itu. Oh betul sih. Kan bini lu yang pamerin. Oh iya. Dia itu bagus. Terus apalagi efek-efek positif yang Rania bawa ke lu? Gua ngerasa lebih bersyukur. Terus gua ngerasa diberkahi banget kayak seumur hidup gua nggak pernah sebahagia ini. Tapi ya itu real pak. Itu kata-kata itu real banget. Gua nggak yang bukan kata-kata buaya. Sama juga pas kucing lu dikasih bioket dia langsung, aku gak pernah sebahagia ini. Enggak, serius pak. Sumpah. Gue sampai stres. Saking bahagianya. Sumpah. Ya kan? Gue ngerasa. Sampai tanya macam, kita harus ngapain ya? Kenapa bahagia terus ya? Kita tak ada ini ya, kita tak ada itu ya. Iya. Macam tu. Udah kayak Dah gak lama ada. tak rasa stres. Gak ada tantangan lagi. Ha-ha. Ya Allah bahagia banget. Ini apaan? Ada apa ini? Jadi takut. Jadi takut, jadi stres. Gini Rania terus. juga? Ha-ha. Selalu kan busy buat itu, Iya. sakit kepala, stres itu ini. Tapi ini hidup tenang. Gak bisa. Mau kerja. Aku mau kerja. Cak. Ada. Ada yang lupa. Gitu ya. Aneh sih lu sebenarnya. Iya. Itu hal-hal paling happy udah jangan Iya, tapi happy nikmatin. banget. Jujur gue ngerasa happy banget. Makanan kesukaan Rania apa? Yang makanan apa nih? Malaysia, Indonesia, Bekasi. Ya, paling nomor 1. Nomor 1 makanan Oh, kesukaannya. dia harus dikasih cobain martabak Roni mumpung dia masih di sini. Malam nanti kita cobain. Tahu apa? Roni. Gue kemarin bawa dia ke Saharjo. Dia suka ayamnya. Oh, Sarjo ini. Ayam cipta. Pasar-pasar. Ini makan Cili padi. ini. Tos. Tos udah dia bilang. Ayam cili padi Itu dia. yang pertama dia bawa datang Bekasi. Oh. Ya dia akan bawa tempat-tempat yang gue bawa dia. Dan Jangan dia kasih tahu katakan dong. ini makanan tersedap di bumi. Belum. Enggak, gue selalu ngeluarin kata-kata lu. Udah paling enak nih di bumi udah. Lagi. Kamu suka bakso gak? Mie ayam. Lebih ke Oh, mie mie. ayam. Oh iya, kita- gua mau 88. coba. Hah? Mie ayam Bangka Di mana tuh ya? 88, mie awat. Ada di situ di Boulevard. Puas-puasin lah mumpung masih di sini Ya, sebelum siap. tanggal 7 cabut. Siap. Terus makan bakso gempeng Bunda. Enak Kayaknya banget enak tuh. Enak. Bakso asem ya? Bakso kayak Afung gitu. Hah? Sinar Garut. Sinar Garut udah pernah nyobain belum? Macam es campur gitu. Es campur, es manis gitu-gitu. Wah udah paling kegilaan ya kalau yang manis-manis. Sekarang udah gak jaga makan kan pada? Makan lah banyak-banyak. Galaksi ini. Pokoknya martabak Roni tuh harus. Wajib ya. Wajib. Keju Manis aja. ya? Manis. Terus gua, Pak dia kan lu kan selalu ngasih tahu gua kata-kata sakral ya. Apa tuh? Lu kan selalu ngasih tahu gua kata-kata ini sakral banget ini. Ring gua sakral, ini sakral, itu sakral. Terus? Gue ngomongin sakral juga kan dia marah. Kenapa? Apa sih sakral terus? Semua hal sakral. Kalau yang berkaitan agama, oke lah sakral. Ini tuh semua benda. Udah paling sakral ini di bumi. Jaden apa gue ngomong juga diulang dia mah. Makanya gak boleh nyontoin yang jelek-jelek ke dia. Tapi bener gak aku udah ngomong ini udah paling enak di bumi, paling enak di bumi? Sedap tapi bukan yang terbumi sangat pun. Terbumi sangat. Kalian paling- mau honeymoon lagi gak ke Korea? Anniversary sih. Ya lama amat. Lah udah di Jepang udah cukup.
Akhir tahun lah Korea, dia mau tuh ke Korea. Akhir tahun kan bad idea. Februari kan. Wah, Februari bad kan idea. mau ke Jepang. Februari mau ke Jepang. Jepang mulu Kan lu. belum di. Jepang mulu ya. Lah bukan yang cakap. Oke yang cakep ya. Dia kata every birthday dia nak ke Jepang. Iya dia juga gitu kalau ngomong apa juga gue mau tani sampai mati. Gue mau apa lagi gue bakal latihan tinju sampai mati. Apalagi. Seru tapi Jepang pak. Kayak anime. Seru sih Jepang. Tapi 2-3 kali nanti ada bosennya. Kalau lu di Shibuya doang. Nggak juga. Dan lu kan bosan di Jepang karena lu di Shibuya doang. Nggak juga. Tapi ya ada ianya dong itu. Nggak juga. Tapi Korea seru. Gue mau ke Korea. Gue mau ajak bini gue ke Korea. Korea soal. Kalau Rania mau ikut boleh. Gua nggak diajak. Ya, lu mau nggak ke Korea? Lah mau lah gua. Kita Lu kan mau ajak makan Ran- di mau ajak Korea. dia nggak? Nah, Masa sendiri? Tuh, ini sakral ya? Sakral anjir. apalagi yang lu mau tanya sebelum gue tutup nih. Ya, gimana caranya tetap kan kita kan pasangan yang emang di sosial media banget. Cara bikin batasannya tuh gimana sih? Harus dipisah memang. Limitnya sampai mana? Karena kalau kita terlalu tertutup juga banyak orang yang males, banyak orang yang marah lah. Nah, kalau kita terlalu terbuka juga, kita yang ngerasa nggak punya privasi. Never bring personal things to the social media. Satu. Jadi jadi kalau kalian berantem jangan pernah update status, jangan pernah ngasih tahu kalau kalian lagi berantem. Jangan kalian lagi sering-sering upload terus kelihatan berantem terus tiba-tiba nggak ngupload bareng. Simple aja, pakai nalar. Jadi hubungan kalian tuh harus sakral tuh, dibuat kalian doang. Jadi Hubungan sakral betul. iya, Kata-kata ya sakral itu post sakral. aja yang happy-happy, jangan post yang sedih-sedih. Kalau tentang pasangan tuh jangan kebanyakan curhat di sosial media. Apapun itu sih lebih bagusnya nggak usah curhat. Kalau tentang berdua nggak perlu curhat. Ya lu banyak lah kan 911 ya, 911. 911. Banyak orang yang lu bisa kayak one phone call away lu cerita itu jauh lebih baik daripada lu upload di sosmed gitu. Jadi pokoknya hubungan lu sampai mati itu lebih penting daripada orang minta apa. Kebahagiaan orang gitu ya. Iya, bodo amat kalau orang tuh. Jadi ya post aja yang happy-happy. Kalau dari mata lu, Hmm? menurut lu kita cocoknya buat bisnis apa? All about lifestyle sih. Harusnya hijabnya Rania lu terusin. Oke. Lu bikinin tim. Oke. Karena Rania itu sebenarnya kelihatan sudah lama ingin pursue itu Persu apa ya? lebih serius. Oh, menseriuskan itu. Integritas, integrity lu. Integritas. Pursue, ngejar itu. Dia punya apa namanya? Apa? Kira apa? Kimar. Dia mau gedein Kimar kelihatannya ya. Dia Tapi mau nanti kalau misalnya gue bantu gedein dia punya bisnis, nanti orang ngomongnya, lu mah numpang gitu sama Rania gitu nanti. Lu ke ini sama Rania. Kenapa gitu? Aneh banget lu. Ah? Kenapa numpang? Kan kesuksesan bini lu, kesuksesan lu juga. Ya tahu, tapi kan ketika ada orang yang ngomong lu bisa kayak gini nanti gara-gara bisnis istri lu gitu-gitu. Jadi kayak semua hal tuh kesenggol egonya. Ego tuh seberapa penting sih? Nih gue nih ya, ini gue gak usah ngomongin di rumah tangga ya. Kalau gue ngomongin ego di beyond aja gitu ya. Ego gue tuh gak pernah menang. Kalau gue menangin ego gue hancur semua. Karena ego orang kan levelnya beda-beda. Buat gue ego gue tuh bahaya banget. Kalau ego gue sampai go online, gak akan ada yang orang mau deketin gue. Karena begitu menyeramkan ya menurut gue ya. Jadi kalau misalkan lu mau menangin ego, ya lu gak akan pernah bisa move forward sih. Contoh. Ini gue baru bahas kemarin di Q&A. Soal Turkish Cima, kenapa tetap kejadian. For me, personally gue gak mau Cima main lagi. Saya jujur-jujurnya dalam lubuk hati gue yang paling dalam. Karena 3 kali pull out tuh disrespect buat gue. Tapi itu kan ego gue. Ada gue nggak pernah bisa menangin itu sebagai ketegasan keputusan sendiri. Itu akan akhirnya itu gue sebut integritas gue.
Gue punya nilai di sana untuk bukan cuman ya gue kasih value yang tepat lah buat brand Beyond ini. Tapi kan sebenarnya Cima Turki sudah di tengah jalan. Mereka semua udah persiapan buat fight itu. Terus tiba-tiba Cima pull out di tengah jalan gitu kan. Gue tahu influencer boxer ini nggak gampang buat jadi ada pengganti. Nggak pernah ada pengganti yang benar-benar perform 100%. Ya kita beda lah sama atlet. Pun kita ngelihat performa terbaik pengganti. Contohnya kayak Londo pas lawan Danar, atau kayak Brian Fury pas lawan Adrian Singa Umar. Pun mereka nggak bisa nunjuk, ya mereka nunjukin keren banget karena mereka pengganti. Coba bayangin we give them time, Buat the exact persiapan time ya. buat persiapan gitu. Itu kan pasti akan beda. Akhirnya mau nggak mau gue ada persimpangan integritas, ego, dan juga kelancaran acara. Dan gue harus pastikan gue ketika ngobrol sama tim gue harus bisa dengar bahwa keputusan akhirnya adalah untuk kelancaran acara. Berarti solusinya? Solusinya adalah bini lu mau kimarnya besar. Gue juga mau kimarnya dia besar. Jadi yang paling penting adalah kelancaran bisnisnya dibanding ego lu. Tapi selama gue 1 tahun di Malaysia, banyak banget sih disrespect yang gue terima. Jadi gue tuh pengen ngebuktiin ke orang-orang banyak kalau gue tuh mampu gitu, tanpa ada siapapun yang, ngerti gak sih, tanpa dibalik nama siapapun. Sebenarnya gue selalu berdoa lah supaya nggak ada kompetisi antara gue dan istri gue nanti. Gue ngelihat banyak sih bisnis-bisnis ini, gue sebut aja ya, banyak bisnis-bisnis yang perempuannya di depan. Kayak kalau kita lihat, gue nggak tahu ya ini gue bener apa enggak, Skintific itu suaminya yang dukung. Ini Aina ya. Itu kalau brand Malaysia. Aina. Ada Bittersweet by Najla. eh, Setahu gue ya laki-laki ada porsi masing-masing, perempuan ada porsi masing-masing. Pun ketika Kimar udah besar, lu bisa pursue another idea and things yang mau lu kerjain juga. MS Glow mulainya dari MS Glow for women, gue baru for men dan lain-lain lah. Jadi Tapi gue nggak, ego tuh kalau dimenangin gak akan pernah ada yang menang, karena ego tuh bukan siapa-siapa. gue tuh nggak mau dibilang lu manfaatin Rania buat ini buat itu. Nah jadinya gue sama dia nih jadi kayak competition, jadi kayak awkward, kayak Kan itu lu yang bikin sendiri. apanya? Itu lu yang kompetisi, itu lu yang bikin sendiri. Di Enggak, kepala jadi lu. ketika nih misalnya lu temenan sama orang, Ya. terus abis itu lu ngomong kayak lu mah ini nih karena dia doang gitu karena dia doang. Nah lu sama orang itu tuh jadi nggak enak gitu, ngerti gak sih, kayak ngerti? Sebenarnya ini kan kayak gue bahas sebenarnya gini ya, sampai kapanpun gak akan ada habisnya Betul sih. ngomongin misal gini, lu mah Beyond gara-gara ada Paris aja beruntung. Lu Beyond mah gara-gara Beyond 4 ada Aisar Khaled, Indonesia versus Malaysia terjadi. Apakah gue pernah ngomongin apa yang dibalik itu gitu yang gue harus klarifikasi? Kagak. Apa perlu masa gue harus klarifikasi? Atau kayak dan yang lain-lain lah. Misalkan kayak tiba-tiba Beyond terkenal gara-gara ada Putra Abdullah doang gitu. Dan lain-lain lah. Itu kan gue gak bisa, persepsi itu gue gak bisa lurusin semuanya gitu. Mau gue jawab bisa juga. Cuman kan gue gak perlu validasi itu gitu loh. Validasi. Validasi tuh at the end of the day itu gak penting gitu loh. Jadi misal gini ya. Kayak Beyond nih sekarang misalkan disenggol sini, senggol sana dan lain segala macem. Ketika gue nanti mati, Beyond misalkan udah selesai atau dilanjutin sama anak gue. Ketika itu di track back jadi sejarah, cuman dilihat sebagai perjalanan Beyond tuh gak mudah. Tapi orang gak akan inget yang nyenggol siapa, yang ngomong ini siapa. Terus gimana caranya menghindari supaya di rumah tangga itu nggak ada kompetisi? Karena kan kita dua-duanya kerja nih. Laki-laki itu imam. Apapun yang lu ngomong itu udah sewajib dan seharusnya Rania itu jadi penolong, pembantu. Tapi kalau lu di posisinya aja lu bingung sekarang lu mau berkompetisi sama dia bingung mau ngikut yang mana. Ngikut. Jadi sebenarnya gini ya, Rania pada kodratnya lu bilang lu mau bikin apa juga dia pasti nurut. Oke. Kimar gue kill. Tuh. Sumpah dia pernah ngomong gitu. Dia pernah ngomong gitu. Kan gue psikolog. Dia pernah ngomong gitu, Cok. Tapi gue nggak ada sekarang, rasa kompetisi itu nggak ada. Cuman karena kan di rumah tangga tuh banyak ujiannya, Pak. Yang penting dan yang benar adalah lu dengerin orang yang benar.
Iya. Kalau lu dengerin orang yang tiba-tiba seorang laki-laki yang ngerasa diinjak harga dirinya sama istrinya, jadilah lu begitu. Karena kan satu-satunya kelemahan kita nih sebagai pasangan, gua pas baru mulai, lu pas baru mulai berpasangan adalah kita muda. Betul. Kita nggak pernah punya pengalaman yang bener-bener bold buat buktiin ke orang itu salah. Tapi kita yang ciptakan pengalaman itu. Kita yang ciptakan bahwa orang itu salah. Tugas semua orang apa? Meremehkan. Tugas kita? Membuktikan. Itu. Kalau mau dunia seimbang nih, ada sekumpulan orang yang meragukan. Tugas mereka emang harus meragukan. Kalau nggak kita nggak keren. Betul sih. Doubt ya. Yes, doubt me. Oke. Gitu. Jadi apapun itu ya, kalau lu yakin dengan Kimar bisa gede, dia yakin Kimar bisa gede, ya jadilah gede itu Kimar. Tapi kalau misalkan lu nggak yakin dia pas Kimar gede lu jadi punya posisi lu di keluarga, ya dia akan kill. Ini kan pada kodratnya, tapi kan itu sisanya lu selesaikan di pillow talk lu. Ya. Tapi emang dia pernah ngomong gitu sih, kalau kamu pengen aku berhentiin Kimar, suruh wes jangan. Nah, makanya lu ya harus yang yakin. Iya, gua That's why makanya dibilang imam tuh itu bukan pelajaran orang muslim, itu pelajaran secara normal dan harafiahnya. Laki-laki tuh pemimpin, perempuan itu benar-benar diciptakan dari tulang punggung, dari tulang rusuk. Tulang rusuk kiri apa kanan? Kiri. Makanya Rania di kiri lu. Damn. Lagi cosplay tulang rusuk. Ya sih, gue gue nggak tahu apakah gue udah mampu ngehandle ujian-ujian itu nanti. Itu makanya gue sekarang lagi banyak ngobrol, banyak tahu diri masing-masing, apa yang gue rasain, apa yang dia rasain. Jadi santai aja, yang doubt itu pasti ada. Pun tadi gue jadiin study case, gue nggak pernah itu sampai gue jadiin study case loh. Bahkan itu maksudnya sebelum gue ngomong tadi itu nggak pernah jadi soalan gitu ya. Apakah tadi bisa gue jadiin kesempatan buat gue ngomong, oh maksudnya gini, maksudnya gitu. Bisa, tapi gue nggak choose to. Karena ya itu pasti akan ada terus. Ntar gue mungkin ada superstar yang lebih gila lagi, lebih gede lagi yang gue nggak tahu lah bentuknya kayak apa gitu. Pasti akan dibilang, itu terkenal gara-gara dia gitu. Gue tahu sih bentuknya kayak apa. Hah? Superstar itu. Apa sih? Jadi hal-hal seperti itu tuh jangan pernah jadi soalan. Jangan pernah dikejar sampai lah. jadi titik berat. Validasi itu tuh sama sekali nothing. You bring the meaning to the thing. Lu yang ngasih meaningnya tuh di setiap omongan tuh iya. Kok iya? Nggak di setiap omongan tuh. Ini kalau misalkan orang bilang ini panci, 100 orang percaya ini panci, bisa jadi panci nih di negara lain ini. Ya. Padahal mah gelas kan. Ya. Tapi kita mau debat sama 100 orang yang bilang ini panci. Teflon. Pen. Misal ini kita bilang ini mic. Terus ada 100 orang percaya ini mic gitu. Kita tahu nih gelas. Tapi Kita masa mau debat sama 100 orang yang bilang ini mic? Ya udah mereka dengan mic-nya mereka. Iya, udah biarin aja gitu. Yang penting lu dengar orang yang benar. Ya. Baru bisa jadi. Nih masih belajar jadi pemimpin nih. Iya, paham. Sparring sama dunia nih, masih sparring sama dunia. Jadi lu obrolan lu tuh terus ya kasih Raninya kesempatan buat dia berkarya itu adalah hal yang paling tepat. Kecuali lu udah ada ide lain. Selama lu belum ada ide lain, biarkan ide itu berkembang. Jadiin Kimar tempat lu belajar berdua. Sekarang sih gue emang lagi ngedukung dia banget buat Kimarnya. Kemarin sempat live. Tapi bagus lu tuh curious, tetap nanya, itu adalah hal yang baik. Karena lu nanti lebih susah tersesat daripada orang yang nyari-nyari. Malu bertanya ya? Malu bertanya sesat Di jalan. Iya. dia mau ngelawak sesat dinya di mana? Sesat di Shibuya tuh. Shibuya. Terus jadi gimana kira-kira mau lihat sendiri? Enggak. Enggak, ini kan penutup seperti biasa kalau di podcast Impact Driven Legacy. Iya. Ini akan jadi momen kalian memberikan pesan sebagai pasutri. Dulu kan sendiri-sendiri. Pada doa dapat jodoh, sekarang udah sebelahan cuma jodohnya.
Pesan apa 5 tahun lagi buat Raden ZXZ? Pesan buat Raden maksudnya. Iya buat lu. Nama anak lu Raden ya? Gak tahu sih. Kalau cowok namanya Raden. Kalau cewek namanya Jania. Jania. Ya nanti kita pikirin nanti. 5 tahun ke depan. Ini kamu yang ngomong atau kita berdua ngomongnya? Ya susah kalau mau kompakan mah. Kita udah pernah ngomong ini sih, hey kids. 5 tahun lagi anak lu juga belum ngerti. Enggak. Hey kids ya di depan Gunung Fuji. Damn. Oh gitu. Hey kids, bapak lu nih di Gunung Fuji. Gitu. Udah pernah ini dah 5 tahun tapi. Iya, tapi ini bukan Gunung Fuji, lebih keren deh dari Gunung Fuji. Orang Jepang ya belum tentu bisa ke sini. Lebih keren inilah daripada Gunung Fuji. Iya, itu lu ngulang. Ayo, Itu di situ. kamu yang ngomong. Iya, kamu dulu tuh. Kamu dulu. Dengerin Ini imam, tentang imam. kita berdua di masa depan. Sendiri dan berdua. Iya. Tentang buat diri sendiri dan buat hubungan berdua, harapannya, pesannya. Harapan di masa depan supaya lebih menjadi istri yang taat kepada suami. Amin. Semoga menjadi penolong keluarga yang baik, menjadi ibu. Kalau 5 tahun berarti udah punya anak insyaallah. Jadi ibu yang baik, selalu nurut dengan suami, jangan lebih dari suami. Yang lebih dari suami. And harapan supaya apa yang kita kerjakan sekarang berhasil nanti 5 tahun akan datang. Udah bareng-bareng terus dengan Jaden. Sweet yang hari ini bakalan sweet terus di 5 tahun akan datang. Enggak cuma di awal-awal hubungan doang. Ya. Dah. Oke. Oh, gue sekarang. Makin dekat dengan Tuhan lagi. Amin. Buat Jaden ya berarti ya? Atau buat Jaden dan Rania? Udah, buat Jaden dulu terus buat Jaden Oke. dan Rania. Buat Jaden 5 tahun ke depan. Sekarang udah nikah, udah bikin udah proses transisi ke hidup baru. Mungkin di 5 tahun nanti lu udah bulet sama keyakinan lu udah bulet sama pribadi lu, menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih bertanggung jawab lagi, dan semoga lu bisa mimpin istri lu ke jannah, bisa mimpin istri lu ke lebih dekat lagi dengan Tuhan. Terus semoga hubungan kalian berdua sekarang bisa menjadi hubungan yang menginspirasi banyak orang. Apapun yang kalian lakuin nanti, semoga itu bisa semoga Tuhan selalu menyelipkan berkah di dalam apapun yang kalian kerjain nanti. Semoga Tuhan jadiin kalian perantara untuk kalian bisa bermanfaat bagi orang-orang lain. Terus semoga kalian juga bisa selalu bisa selalu saling percaya sama diri masing-masing. Mungkin 5 tahun ke depan kalian udah banyak berantemnya, mungkin kalian udah ngelihat diri kalian masing-masing ternyata beda sama sebelum nikah atau waktu awal-awal nikah. Tapi percayalah bahwa that's how love works. Itu dia Jaden dan Rania. Doa yang terbaik buat gua. Dari gua buat kalian semua. Semoga apapun yang kalian cinta dan cintakan semua bisa tercapai. Sakinah mawaddah warohmah lah. Semuanya hubungan kalian diberikan keluarga kecil yang luar biasa, cucu cicit, legacy kalian akan terus dikenang nanti sama keluarga kalian. Terus intinya just do it and enjoy. Jadi apapun prosesnya, pahit, manis, asam, asin, kalian jalanin aja prosesnya itu. Mau siapapun, mau dititipkan rezekinya di antara kalian berdua lewat siapapun, itu doesn't matters. Yang penting gimana caranya kalian tetap bisa berperan masing-masing sesuai dengan porsinya. Jangan pernah overlapping atau kayak overshadowing pasangan kalian. Terus cintailah pasangan kalian sebagaimananya kalian ingin dicintai. Itu dia intinya. Terima kasih buat kalian semua yang nonton. Jangan lupa kucing kalian kalau misalkan mau makanan kucing yang paling premium di bumi, kucing kalian mau jadi kucing terkuat di bumi, beli Biocat.
kasih makan Biocat karena ada tuna slice, ada ground chicken dan juga fresh salmon ya. Ini no pork, no lard. Buat kalian semua langsung aja beli di pet shop kesayangan kalian atau kalian bisa beli di sini Keranjang Putih. Kalau kucing kalian mau sehat, bulunya lebat dan diurus, nggak kayak donat apa? Donat diurus ya donat sembarangan lo. Apa lu mau yang mana? Ini udah paling sakral nih makanan ini. Ini udah paling enak di bumi. Tapi ini menambah 45%. Rasa nafsu makan kucing lu. Sumpah lu. Iya. Jadi kucing Tapi kalau boleh sakit, sih gua- kucing lu kalau sakit kasih makan ini pasti makan. Gue boleh minta gak sih? Boleh ntar gue kasih. Oke, sekotak. Sebenarnya lu nggak minta juga kucing lu gue kasih. Ntar gue bikin satu TikTok, gue kasih makan kucing dia. Gue tanya ntar ke kucing lu dikasih makan gak sih sama Jaden? Pergi ke Malaysia. Oh gitu. Oh ini gini-gini. Kucingnya gitu. Ada apa lagi yang mau sampaikan? Ya pokoknya jangan melihat kita sebagai standar hubungan laki-laki harus begini, perempuan harus kayak begini. Terus kalian maksa pacaran maksa pasangan kalian harus kayak gini kayak gitu enggak. Semua banyak kayak gitu. Banyak. ya. Dan gue berharap kalian bersyukur sama hubungan masing-masing dan semua hubungan tuh pasti beda, ada kekurangannya, ada kelebihannya, ujiannya beda-beda, orangnya beda-beda, kejadiannya beda-beda, ya kan? Jadi udahlah. Masa semua orang mau ketemu di Bion Iya, semua orang mau main Bion ya. gara-gara mau nyari jodoh? Aduh. Udah tutup ya. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Apa? Gue mau bilang terima kasih banyak sama lu. Sama-sama. Terima kasih banyak juga. telah mengarahkan gua ke jalan-jalan yang bener. Gua udah hampir lost, malah udah lost banget, tapi ada lu, orang sebesar lu, maksudnya harusnya tuh lu sibuk banget buat ngurusin gua gitu, tapi lu masih ngeluangin waktu kosong lu buat bacotin gua sampai kepala gue mau meledak, sampai liur lu keluar. Pokoknya terima kasih banyak. Akhirnya gue sampai di titik sekarang dan gue akan buktiin lu ke depannya, di masa depan gue akan jadi manusia yang lebih baik daripada manusia yang sekarang. Amin. Doa yang terbaik semua kalian. Jangan lupa komen doa buat Jaden dan Rania. Doa dimulai. Udah selesai ketik. Udah. 1, 2, 3. Ide. Podcast Jaden Rania. Terima kasih. Gila ya, tidak nyangka udah 1 jam 43 menit. Ini gak usah diedit, langsung 3 kamera, beda-beda videonya. 3 POV. Terus apa lagi? Don't forget to like, comment, subscribe, stay healthy. Jangan lupa ya buat kalian semua yang mau nonton Beyond Madness 4. Ya, di sana akan ada banyak perebutan ranking live dari Spike Airdrome Peak 2. Buat kalian semua yang jauh mau nonton lewat pay-per-view bisa di harga 49.000 di Indonesia, 15 ringgit di Malaysia, dan $5 di seluruh dunia. Terima kasih buat kalian semua yang udah support. Jangan lupa support terus Jaden dan Rania. Jangan terlalu banyak campurin urusan mereka. Ini itu ribet lo ya. Jadi kalau ada eksklusifnya ada disyukurin, nggak ada ya udah. Apalagi? Udah gitu doang. Ya. Terima kasih buat kalian semua yang nonton. Kita doakan yang terbaik. Jangan lupa kalau kucing Anda mau bulunya lebat, kucing Anda mau nafsu makan, jangan lupa ini namanya brand ambassador yang baik. Damn, betul. Brand ambassador artinya apa? Nggak tahu. Representasi terbaik dari brand tersebut. Damn. Bio Combat, Beyond Combat. Yes. Udah ya, apalagi? Mau ngomong apa lagi? Terima kasih guys. Love you, lebih dan kurangnya semua rules milik Allah. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.